Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya coba untuk tetap fokus terkait dengan permasalahan yang tadi siang saya live ya, terkait dengan ini sanksi yang diberikan terhadap saudara Johnny Martin yang notabene sudah diberhentikan dari PNS. Menanggapi beberapa akun palsu, tadi saya sempat membaca apa yang ditulis oleh Klemes Berek dengan Yani Loy Bebek, yang pastinya bahwa dua akun ini saya tahulah, saya menduga orang yang menyuruh juga saya sudah tahu lah. Ini akun yang spesialis ketika ada serempet-serempet berkaitan dengan dia punya bos. Pasti akun ini akan muncul untuk menyerang. Akun ini akan muncul pada saat Clemens Berg itu saya tanda. Jadi hari ini coba saya untuk mencoba. Mereka mempertanyakan, dari Clemens Berg mengatakan itu yang memberhentikan itu, kata Clemens Berg itu adalah Komisi ASN. Di sini saya mau menyampaikan kepada publik Belu News. Komisi ASN sifatnya hanya merekomendasikan. Bupati adalah pejabat pembina kepegawaian yang berhak mengangkat, gitu, memberhentikan, memindahkan, itu adalah hak daripada bupati sebagai pejabat pembina. Komisi ASN sifatnya merekomendasi. Ketika Komisi ASN sifatnya merekomendasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh saudara Johnny Martins yang hari ini diberhentikan, di sini saya mau menyampaikan kepada publik, proses pemerintahan ini saya menganggap ini adalah cacat. Ada 3 cacat yang saya lihat. Tapi ketika bicara tentang prosedur, saya di sini saya melihat bahwa ini tidak cacat secara prosedur, karena sudah ada tahapan yang pemanggilan, dimintai keterangan. Tapi terkait dengan permasalahan cacat formil, ini cacat. Kenapa saya mengatakan demikian? Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik, cacat formil, misalnya 7 pejabat, ingat baik-baik, 7 pejabat Majelis Kode Etik itu bagi saya sudah cacat formil. Kenapa saya katakan cacat formil? Karena 2-nya itu definitif, 5-nya itu tidak definitif. Kenapa saya katakan begitu? 2 definitif, sekda definitif, kabak hukum itu definitif. Terus kaban BPKD, kaban BPSDM, kaban Kesbangpol, inspektorat asisten. Ini masih PLT. Secara formil ini sudah cacat. Inilah dasar-dasar dari inilah saya menyampaikan bahwa apa yang terjadi kepada saudara Johnny Martins itu secara formil itu sudah cacat. Karena dari 7 orang yang menjadi majelis kode etik
dua saja yang definitif, yaitu Sekda dan Kabak Hukum. Yang lain itu adalah PLT. Supaya di sini kita jangan menyebar luas. Itu adalah cacat yang kedua. Cacat yang kedua adalah cacat formil. Cacat yang ketiga adalah substansi. Salah penerapan hukum. Kita kembali ke PP 94 tahun 2021 di pasal 41. Saya bacakan. Pasal 41. PNS yang melanggar ketentuan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 nomor 13, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Indonesia nomor 3250 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Indonesia nomor 3424 dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan peraturan pemerintah ini. Apakah catat baik? Saudara Johnny Martin yang diberhentikan ini, ketika dia mau bercerai, urus surat-surat, pernah tidak dia memberikan minta izin kepada pimpinannya, dalam ini mungkin kepala dinas? Seandainya Johnny Martin ini pun kalau dia mau bercerai, dia langsung ke pengadilan tanpa persetujuan kepala dinas, itu juga di pasal 41 tidak benar. Supaya itu Clemens Berek dengan Yeni Loe itu, dorong bebek dan dorong burung yang terbang itu juga bisa paham. Sini saya harus menyampaikan kepada publik. Artinya yang dilakukan oleh majelis kode etik secara formil pun juga sudah salah, tidak memenuhi syarat-syaratnya, karena sekali lagi duanya definitif, selain itu PLT. Cacat substansi karena penerapan hukum itu tidak sesuai dengan pasal 41. Mungkin di sini sedikit gambaran buat Bapak Ibu. Tugasnya Komisi ASN itu hanya merekomendasikan. Maka di situ ada yang namanya hukuman ringan, hukuman sedang, hukuman berat. Maka tadi siang kita coba untuk menyampaikan tentang nurani dan ini, tapi sudahlah. Malam ini yang tadi seperti Clemens Berek menyampaikan, santai saja Pak Clemens Berek. Saya tahu Anda itu siapa. Kalau saya Vicky Naki ini sampaikan, kalau pun bos mau bermain-main dengan saya, kartu saya pegang. Kasih tahu. Karena ketika lu pun bos bertemu saya, rekaman saya pegang. Jangan sampai saya Vicky Naki ini otak kiri yang bekerja, saya bongkar rekaman. Saya bicara open-open. Tidak suka dengan saya, masih menganggap saya saudara atau menganggap saya adik, walaupun kita beda rahim, panggillah saya juga akan mengerti. Berilah pemahaman kepada saya. Tapi kalau menyerang privasi saya, mari kita bermain di ranah itu. Karena saya juga hobi. Karena cukup lelah juga saya tiap hari dihina. Saya hanya menyampaikan itu. Tapi apa yang saya anggap orang itu sebagai saudara saya, atau saya anggap abang, itu saya bawa sampai mati. Tapi kalau abang juga tidak menganggap saya sebagai adik, mari kita bermain di ranah itu.
Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, kenapa saya tadi sampai saya bilang, di sini yang saya mau katakan, di mana nurani? Air mata seorang mama. Tujuan orang tua itu dia membesarkan anaknya, apalagi anak semata wayang. Dia menyekolahkan. Apalagi sudah menjadi seorang ASN. Kebanggaan tersendiri dalam benak dirinya. Apalagi dia berjuang untuk kemenangan paket yang hari ini berkuasa. Wajar ketika dia mengeluarkan air mata. Kenapa orang hari ini yang berkuasa yang dia dukung, kenapa tidak mampu melindungi anaknya? Kesalahan seperti apa? Apakah sangat fatal? Ini yang menjadi satu catatan. Saya Vicky ini sadar. 2020 itu kami berseberangan politik. Saudara Johnny Martin yang hari ini diberhentikan. Dengan Mama Follow, mereka menggerakkan seluruh keluarga mereka, sanak saudara mereka, tetangga mereka. Mereka berbondong-bondong untuk memenangkan paket yang hari ini berkuasa. Bahkan mungkin kemarin kami juga berdebat dalam diskusi politik. Tapi tidak ada dendam di antara kami. Kenapa saya katakan terpanggil nurani saya? Karena saudara Johnny Martin, Mama Follow, itu hidup di Belu sini. Rumahnya ada di Neka. Dan mereka tidak pergi kemana-mana. Habis 5 tahun pun mereka tetap di sini. Mereka tidak kemana-mana. Setiap hari kami bertemu. Bukan habis 5 tahun dia hilang. Entah dia kemana perginya. Maka terpanggil nurani saya untuk menyuarakan ini. Terus ketika saya menyuarakan, kenapa harus digiring ke politik? Tidak usahlah giring ke politik. Kalau bicara politik, kontribusinya besar. JM dengan mamanya sangat besar. Apa sudah yang diberikan pemimpin hari ini yang dia dukung? Apa sudah diberikan pemimpin hari ini kepada ibunya? Cuma kepedihan, sakit hati, dan air mata yang keluar dari seorang mama. Saya Vicky mendampingi Mama Follow. Walaupun itu bukan ibu kandung saya. Tapi saya sebagai anak sangat pedih melihat seperti begitu. Saya tidak terima dalam benak hati saya. Saya mencoba untuk menghibur Mama Follow agar dia bangkit. Makanya hari ini saya turun. Saya berbicara lagi pada malam hari ini karena terkait apa yang disampaikan Klemes Perek, Jenny Loe. Saya berbicara sesuai regulasi dan aturan. Saya menyampaikan, Komisi ASN sifatnya merekomendasikan. Itu perlu dicatat. Yang mengeksekusi adalah Bupati. Kalau memang saya salah, bukalah surat pemberhentian pemecatan itu yang menandatangan itu siapa? Komisi ASN kah atau Bupati Belu? Supaya kita jangan salah penafsiran. Kita berbicara tentang hal-hal begini. Artinya apa? Baru kali ini terjadi di Kabupaten Belu. Maka saya bilang, kita jadi manusia. Belu ini kota kecil, Atambua ini kota kecil. Tiap hari kita bertemu, lingkup ruang gerak ini kita baku tahu. Janganlah, cukuplah buatlah orang-orang muda itu yang bercucuran air mata. Jangan lagi seorang mama di usianya sudah tidak muda lagi. Dia hanya ingin lihat anaknya bahagia. Jangan buat kebahagiaan itu luntur karena mendengar dan membaca surat cinta
yang berisi bahwa anaknya sudah diberhentikan. Miris hati seorang ibu mana yang dia tidak akan hancur. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, saya sebenarnya mau tema live-nya mau yang lain malam ini. Tapi karena sekali lagi saya membaca apa yang disampaikan oleh Klemes Berek Klemes ini, burung tekukur ini. Saya tahu ini orang ini siapa, suaranya siapa. Dia selalu muncul ketika ada sedikit rada-rada serang kepada di pembos. Ya, kakak Abi Junior ini tahu. Jadi kalau kita mau bermain, mari kita bermain. Karena sekali lagi saya juga bukan aparatur sipil negara. Mau kasih pindah saya di mana? Tapi hal seperti begini, sebagai manusia biasa, sebagai manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan, sesama saya dibuat begini, saya tidak bisa menerima secara manusiawi. Walaupun kami berseberangan sekali, walaupun kami berseberangan politik, walaupun kami sering bermusuhan, kami sering mengeluarkan kata-kata yang sangat menyakitkan, tapi dengan diberhentikan seperti begini, saya pun tidak menerima. Walaupun orang diberhentikan itu mungkin ada kata-katanya juga yang pernah menyinggung hati saya. Sekali lagi apa? Air mata seorang mama ini. Air mata kesedihan. Yang tanpa sadar dia mengalir, jatuh. Dalam doa dia selalu bawa. Kalau dibilang capek, mama ini capek. Mama Polo ini sangat capek membesarkan anak-anaknya semata wayangnya menjadi orang, menjadi seorang PNS yang masih 20 tahun lagi baru dia karirnya sebagai PNS baru selesai. Kenapa masih 20 tahun hari ini diberhentikan? Mama Polo ini juga berjuang sekali lagi, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, berjuang untuk kemenangan paket ini. Jadi Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, tadi yang sudah saya sampaikan, saya membahas terkait dengan akun Klemes Berek. Saya tidak lihat akun palsunya, tapi saya melihat otak di balik akun ini. Dengan Yeni Loe itu yang muncul. Maka saya berbicara terkait aturan. Tugasnya Komisi ASN ada rekomendasi. Vie Manafe Kap. Selamat malam saudari. Saya hormat. Saya menyampaikan bahwa apa yang saya suarakan ini betul-betul keluar dari nurani saya. Artinya apa? Saya tidak lagi berpikir bahwa orang itu kemarin dukung A, saya dukung B, tidak. Karena politik sudah selesai, mari kita bangun Belu dengan cara kita. Karena ketika politik itu selesai, kita kembali kepada profesi kita masing-masing. Mungkin Bapak Ibu mereka punya pekerjaan lebih menjadi kontraktor, mungkin PNS, mungkin pengusaha. Biarkanlah saya sebagai gembel jalanan itu berdiri sebagai pengangguran di tempat saya. Tapi saya nyaman dengan keberadaan saya. Walaupun satu hari saya makan satu kali pun, saya tidak pernah membuat Bapak Ibu mereka susah. Tapi ketika sesama saya dibuat susah, miris, jiwa saya terpanggil untuk menyuarakan ini. Jadi saya tidak perlu diancam. Kalau ada pihak yang merasa tidak puas, silakan. Tidak masalah bagi saya. Hak. Tetapi mulut saya ini tidak pernah akan diam ketika menyuarakan
hal-hal terkait seperti begini. Masyarakat miskin, korban ketidakadilan, saya tetap akan berdiri sebagai garda terdepan untuk menyuarakan kepentingan mereka. Permasalahan saudara Johnny Martins adalah permasalahan saya sebagai bagian daripada Kabupaten Belu ini. Kenapa saya bilang? Karena kami tiap hari bertemu, kami tiap hari ada di Kabupaten Belu ini, dan kami tidak pergi kemana-mana. Kami tidak habis 5 tahun, kami berangkat pergi jauh, entah kemana kami perginya, tapi kami selalu ada di sini. Jadi tiap hari kami baku lihat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jadi kalau memang ada yang merasa diri bahwa apa yang keputusan itu benar, mari kita bedah satu persatu. Jadi kalau ada yang bilang itu yang memberhentikan ada Komisi ASN, sekali lagi saya sampaikan, Komisi ASN sifatnya hanya memberikan rekomendasi. Sekali lagi, pejabat pembina kepegawaian yang berhak mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan aparatur sipil negara adalah bupati. Jadi kalau ada yang bilang diberhentikan, yang memberhentikan Komisi ASN, saya mau tanya, itu tanda tangannya siapa? Komisi ASN kah atau Bupati Belu? Tolong itu ditelusuri baik-baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara, saya mau baca lagi terkait dengan pernyataan dari Johnny Martins dipecat Bupati Belu dari ASN pengamat penerapan pasal tidak tepat. Nanti baru besok kita bahas lah, karena saya kalau bahas ini tidak akan panjang, karena ini yang omong ini adalah calon kuasa hukum Johnny Anthony Martins Silokatani Mones dan pakar hukum tata negara Nusa Cendana Dr. John Tubahelan. Artinya bahwa ini dokter yang bicara, ini pakar hukum tata negara. Kita yang ayam sayur sendok pateng tidak jelas itu, kadang-kadang kita mau intervensi apa yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, Abang Johnny Martins mau follow saudaramu Vicky Nahak ini dan anakmu Mama akan selalu bersuara untuk ini. Akan kami galang kekuatan. Jadi semua yang tidak beres di Belu ini terkait dengan oknum ASN yang pernah berbuat hal yang sama, pasti akan kami bongkar satu persatu. Kami mau lihat karena kami yang turun ini tidak ada beban. Jangan sampai kamu yang ditirik itu ada beban. Ingat, ini bukan zaman batu kayu. Jadi habis-habis zaman sekarang, zaman digital. Apa yang kita perbuat semua tersimpan rapi dalam memori HP ataupun memori laptop. Sebagai benda pusaka yang ketika suatu waktu bisa digunakan. Dari sudut kota Belu, dari kos-kosan Atembua, saya gembel jalanan, pengangguran, Vicky Nahak mengakhiri live saya. Senantiasa Bapak Ibu, saudara sekalian, terhibur. Mari kita beri dukungan buat saudara Johnny Martins. Kita pastikan bahwa saudara Johnny Martins tidak sendirian. Saudara Johnny Martins bersama dengan kita. Mari kita berikan kekuatan. Mari kita suarakan ketidakadilan ini. Kita jangan menjadi manusia yang sempurna, karena pada dasar kita tidak sempurna. Kita adalah ciptaan Tuhan. Yang tidak mungkin kita ini adalah manusia yang sempurna. Oleh karena itu jangan sok sempurna di Belu ini. Hidup apa adanya, membaur, beradaptasilah. Jangan karena kita emosi, kita membuat sesuka hati kita. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa dalam diri kita banyak luka yang pernah orang obati. Jangan sampai bekas luka itu orang tusuk sana, tusuk sini, akhirnya luka itu tidak bisa disembuhkan. Akhirnya menjadi infeksi di mana-mana.
Saya bikin apa agar live saya? Senantiasa Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu terhibur dengan live saya. Semoga air mata yang keluar dari genangan air mata yang keluar dari Mama Follow menjadi berkat bagi kita semua. Semua Mama tetap kuat. Selamat malam, Tuhan memberkati.